El Gemoy yang dirujak di rumah sendiri. Ya, ini terkait debat semalam, debat ketiga Capres di 2024, debat perdana di tahun ini. Kalau kita melihat semalam, El Gemoy alias Prabowo Subianto ini kemudian menjadi bulan-bulanan dirujak oleh Anies Baswedan, apalagi oleh Pak Ganjar Pranowo. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari El Gemoy yang dirujak di rumah sendiri. Ya, ini terkait debat semalam, debat ketiga Capres di 2024, debat perdana di tahun ini. Kalau kita melihat semalam, El Gemoy alias Prabowo Subianto ini kemudian menjadi bulan-bulanan dirujak oleh Anies Baswedan, apalagi oleh Pak Ganjar Pranowo. Nah, memang di luar debat semalam, ini memang muncul kemudian julukan kepada ketiga capres kita. Pak Prabowo Subianto kemudian mendapat julukan El Gemoy, yang artinya ya seperti biasa, gemoy, nggak ada perubahan. Dan Pak Anies semalam mendapatkan julukan El Chef, yang artinya seorang koki atau juru masak. Karena kalau kita melihat, Pak Anies semalam ini benar-benar menggoreng, kemudian menyerang isu-isu tentang pertahanan kepada Pak Prabowo Subianto. Bahkan sempat trending di Twitter ini kata kalimat let him cook atau biarkan dia memasak. Ini kemudian ditujukan kepada Pak Anies yang dengan bertubi-tubi menggoreng kemudian merujak Pak Prabowo dengan isu-isu pertahanan dan masih menyangkut pautkan masalah etika. Lalu kemudian Pak Ganjar ini mendapatkan julukan El Cudai. Nah, masih simpang siur tentang julukan El Cudai ini apa, tapi kalau dari yang saya tangkap, El Cudai itu artinya adalah seorang ketua atau seorang pemimpin. Dari tampilan Pak Ganjar semalam dengan Pak Mahfud menggunakan jaket bomber ala-ala Top Gun, kemudian dia dianalogikan sebagai seorang pemimpin yang siap kemudian memimpin pasukannya untuk memenangkan Pilpres di 2024. Asik kan? Nah, kemudian terlepas dari julukan-julukan ini menyangkut tema debat semalam. Temanya ini adalah tentang geopolitik, kemudian hubungan internasional, lalu ke politik luar negeri dan pertahanan keamanan. Yang sudah seharusnya ini menjadi lahan atau tuan rumah bagi Pak Prabowo Subianto. Tapi kenyataannya justru dengan tema yang harusnya dia kuasai, dia dirujak oleh Pak Anies, apalagi Pak Ganjar. Nah, ini kan menjadi sebuah ironi kalau bagi saya. Karena apa? Harusnya dia sudah mempersiapkan ini semua. Harusnya dia sudah, kalau istilahnya sudah ngelontok dengan tema debat kali ini. Tapi kenyataannya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Yang ini lain dari biasanya karena video ini agak terlalu panjang mungkin. Tapi pasti saya meyakini pemirsa Siwo TV juga ingin menyaksikan cuplikan lagi videonya yang berikut ini. Jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Ya. Saya tidak berbicara puas atau tidak puas, tapi debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih. Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan. Silahkan kali ini boleh dibantu, sayang tidak ada yang membantu. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi
berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Nah kan, kebanyakan alasan emang. Alasan waktunya nggak cukup lah, kemudian datanya ini terlalu rumit lah. Nah, kalau misalkan memang data yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo ini kemudian salah, nggak benar, dibenerin harusnya dengan data yang betul. Kan Pak Ganjar tadi sudah mengatakan ketika press conference, bahwa saya bawa data. Kalau misalkan data ini nggak benar, tolong dibetulkan, tolong dibenarkan. Sudah dikasih kesempatan dengan mendatangkan timnya atau staf ahlinya. Silakan datang ke sini meminta izin kepada moderator untuk membantu menjawab. Tapi waktunya dibuang percuma. Waktunya digunakan untuk membantah yang nggak ada substansinya. Malah nyalain Bu Sri Mulyani. Nyalain Menteri Keuangan loh. Karena kita sudah memprogramkan ini jauh-jauh hari tapi tetap terkendala dari Menteri Keuangan. Lalu nyalain COVID lah. Kemudian nyalain waktu yang nggak sebentar, waktu yang cuman sebentar, itu kemudian menjadi alasan Prabowo Subianto. Padahal sebetulnya waktu 2 menit itu cukup. Dengan kalau misalkan dia menguasai, benar-benar tema ini dia kuasai. Waktu 2 menit ini sudah sangat cukup. Tapi ternyata kenyataannya dia cuman dihabiskan untuk membantah dan ngeles ke sana kemari. Pada akhirnya waktunya habis, ya memang nggak cukup. Nah, yang lebih konyol lagi, dia ini kemudian mau mengajak Pak Anies dan Pak Ganjar untuk ngobrol di luar, untuk omong-omong, untuk menjelaskan ini semua. Kalau misalkan ini saya tidak bisa menjelaskan di sini, kita jelaskan di forum terpisah, kemudian dijelaskan cara gamblang data-datanya dan lain sebagainya di forum terpisah. Jadi ibaratnya seperti anak sekolah atau teman sepermainan yang kemudian nggak terima dengan omongan temannya, dia kemudian ngajak ngopi yuk. Tapi di balik itu semua kan ada seolah-olah ada sebuah ancaman di balik kata ngopi dan omong-omong itu. Nah, jadi memang pada seharusnya pada debat semalam ini adalah ajang pembuktian bagi Pak Prabowo Subianto sebagai seorang Menteri Pertahanan untuk membuktikan bahwa dia ini loh, ini prestasi saya. Selama saya menjadi Menteri Pertahanan, pertahanan dan keamanan Indonesia sudah sejauh ini. Tapi ternyata nol. Semuanya dikelontoki, semuanya kemudian dirujak oleh Pak Ganjar terutama. Nah, kalau kita melihat yang disampaikan Pak Ganjar Pranowo tadi, dengan mengatakan bahwa waktu yang sesingkat itulah seninya debat. Seharusnya itu bisa dimanfaatkan. Itulah waktu debat dengan sesingkat itu, di sanalah tantangannya. Seorang pemimpin ini bisa memberikan visi misinya, bisa memberikan gagasannya, bahkan bisa memberikan solusinya dalam waktu yang sesingkat itu. Kalau misalkan kemudian harus menjelaskan di luar forum, itu sudah perkara beda lagi. Itu sudah tidak masuk hitungan dengan ini. Debatnya ini loh semalam, bahkan Pak Ganjar bilang, saya minta sekarang Pak, saya butuh sekarang, bukan di forum terpisah. Tapi kenyataannya dia, oh nggak bisa. Dan kalau pemirsa Siwo TV melihat di media sosial hari ini, para pendukung Prabowo Subianto, para buzzer-buzzernya ini kemudian ngebelain dengan mati-matian. Mengatakan bahwa Pak Ganjar ini memang pertanyaannya sudah dipersiapkan selama berminggu-minggu sebelumnya. Sementara Pak Prabowo dengan serangan yang mendadak kemudian disuruh menjelaskan dalam waktu 2 menit, nggak fair dong, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, sekarang pertanyaannya, letak nggak fairnya di mana? Tema debat ini sudah diumumkan jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan yang lalu. Tema debat ketiga adalah geopolitik, politik internasional, hubungan internasional, dan pertahanan keamanan. Sudah jauh-jauh hari. Nah, seharusnya seorang calon pemimpin, calon presiden ini harus mempersiapkan segala kemungkinan. Apalagi dia adalah orang yang berkecimpung di dunia ini, dia adalah Menteri Pertahanan. Harusnya pertanyaan seperti ini nggak perlu dibikin rumit. Kalau misalkan datanya benar, akui itu benar. Kalau misalkan data ini salah, salahkan dan benarkan. Tunjukkan data yang benar, kan seperti itu. Tapi kenyataannya kan enggak. Jadi cuman omong-omong.
Nah, yang lebih liciknya lagi ketika press conference di akhir, Pak Prabowo ini justru malah curhat. Kemudian mencari pembenaran bahwa pertahanan Indonesia, pertahanan negara ini adalah sebuah rahasia yang tidak bisa diumbar ke publik. Dan kemudian dia merasa kecewa bahwa paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 kemudian menggunakan isu pertahanan ini sebagai alat politik untuk menyerang beliau. Nah, pertanyaannya sekarang, temanya apa, Pak? Temanya kan memang pertahanan. Masa iya? Isu pertahanan, kemudian beliau yang menjadi Menteri Pertahanan tidak boleh diserang dengan tema ini. Nah, ini kan temanya tentang pertahanan dan keamanan, tentang geopolitik, tentang politik luar negeri, politik internasional. Temanya itu. Nah, kalau misalkan Anda berharap ini nggak diserang, terus mau dengan tema apa? Kemiskinan, pangan, food estate, atau mungkin bagi-bagi susu, kan nggak nyambung. Ini kan temanya pertahanan. Nah, kalau Anda kemudian mengatakan bahwa kecewa, kemudian mengatakan bahwa calon nomor 1 dan nomor 3 ini menyerang isu pertahanan ini sebagai alat politik, ini debat. Debat ini adalah salah satu sarana untuk menyampaikan gagasan, visi misi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi seorang pemimpin supaya masyarakat tahu siapa yang akan dipimpin. Tujuannya apa? Lagi-lagi ke politis. Lagi-lagi tujuan politis. Kalau ini nggak boleh digunakan untuk menyerang, tidak boleh untuk digunakan untuk serangan politik, yang mending nggak usah debat. Tidur aja di rumah kayak El Samsul. Nah, jadi itulah, debat semalam ini memang benar-benar mempertontonkan bahwa seorang Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan, tapi dia benar-benar nggak paham dengan apa yang dikerjakannya selama ini, selama hampir 5 tahun kinerjanya ini. Benar-benar nol, gagasan tidak ada, prestasi juga nggak ada. Kemudian data yang disampaikan oleh Pak Ganjar dibilang salah, data palsu, tapi dia tidak bisa membuktikan data yang benar. Dia tidak bisa membuktikan data yang seharusnya sesuai dengan apa yang terjadi. Kenyataannya adalah seperti itu. Jadi kesimpulannya, debat semalam ini memang adalah panggung milik Pak Ganjar Pranowo. Dan Pak Ganjar Pranowo adalah seorang ketua yang sukses memimpin semuanya, memimpin pasukannya untuk menuju menjadi presiden di 2024. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk El Gemoy yang dirujak. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Debat adalah ajang untuk adu gagasan, bukan sekedar omon-omon.